kita sekarang sering mengenalnya etik ya. Jadi yang untuk di area fasad itu lumayan menjadi focal point. Hai Sobat Kanmuri, saat ini kami sedang berada di kawasan hunian modern yang dihadirkan oleh Grup Ciputra. Itu adalah Citra Grand Cibubur CBD. Nah, kali ini kita akan membahas konsep secara lebih detail dengan salah satu arsitek dari Citra Grand Cibubur CBD ini, Pak Anggoro. Halo Pak, selamat siang. Hai Sobat Kanmuri, perkenalkan saya Anggoro dari tim Planning and Design Citra Grand Cibubur CBD. Jadi sebelum kita masuk nih Pak secara lebih detail tentang rumah ini, kalau boleh tahu nih luasan rumahnya, luasan tanahnya itu berapa ya Pak untuk Citra Grand Cibubur ini sendiri? Untuk tipe ini, yang untuk jadi show unit ini, luas bangunannya sendiri adalah 279 dengan luas tanah 200 meter persegi. Kira-kira ini untuk satu tipe ini nih Pak akan diproduksi berapa unit? Untuk tahap yang pertama ini ya, ini ada 12 unit. Bisa diceritakan nggak sih Pak, konsep pertama dari rumah ini tuh yang menginspirasi Citra Grand Cibubur ini tuh apa? Ini berangkat dari research juga dari tim marketing. Jadi memang untuk tipe-tipe yang bisa dibilang ini untuk tipe besar ya, untuk di area Citra Grand Cibubur CBD. Pasar untuk tipe besar sendiri memang sedang mengarah ke tipe modern klasik, atau sebenarnya yang sering disebutnya modern klasik, tapi sebenarnya kan stylenya itu namanya klasik kontemporer gitu, klasik kekinian gitu. Nah, menanggapi pasar itu, jadi kami mencoba menghadirkan desain yang sesuai dan looks-nya itu juga kontemporer klasik, tapi juga tidak hanya sekedar di fasad saja, tapi juga di layout dan keseluruhan desain gitu sih. Berarti kan ada dua elemen nih, ada klasik, ada kontemporer. Nah, dari tim sendiri, dari tim Ciputra sendiri, itu gimana sih mengkombinasikan dua elemen yang mungkin tampaknya berbeda ya Pak, untuk dijadikan satu dan akhirnya terrealisasi dengan konsep dalam konsep rumah ini gitu? Kalau untuk kombinasinya sendiri, jadi memang sebenarnya kalau secara looks memang pasti terlihat awal itu adalah klasik ya. Jadi memang kesan pertama yang ingin ditangkap itu adalah klasik. Nah, untuk dari kontemporernya sendiri, pertama kita dari layout bangunan. Nah, itu kita pikirkan sedemikian rupa bagaimana kegiatan di dalamnya itu dengan kebutuhan-kebutuhan ruang seperti pada zaman sekarang ya tentunya. Kemudian penggunaan material-material yang sekarang mengarah ke modern itu juga kan kita menggunakan material-material yang dengan spesifikasi yang terbaru lah gitu. Dan juga desainnya sendiri juga itu kita ambil dan kita padu-padankan dalam fasad, dan juga elemen-elemen modern seperti material-material modern pun juga kita gunakan untuk di area fasad itu juga supaya kesan modernnya tetap ada gitu sih. Berarti kan kita itu dari desainnya itu kan ingin memperlihatkan si klasik kontemporer tadi gitu. Nah, menurut Pak Anggoro nih di fasad itu kira-kira yang Pak Anggoro ingin tonjolkan tuh apa untuk kita dapat mengerti gitu. Oh, ini konsep rumah ini nih gitu. Kira-kira yang ingin tonjolkan tuh apa Pak? Iya, jadi kalau yang pertama yang jelas dari klasik itu kan ornamen. Jadi ornamen kita coba tampilkan ornamen, namun ornamen yang kita pilih pun juga yang tidak terlalu rumit ya, karena kan baik lagi ini rumahnya ingin tetap kelihatan kontemporer, makanya kita pilih beberapa profil saja yang kita tampilkan di kanopi, kemudian di fasad, dan kemudian juga bentukan bangunannya sendiri gitu. Bangunannya sendiri kita hampir simetri dan gitu kan, semangat klasiknya tuh kita ambil di situ. Kemudian juga ada elemen-elemen klasik selain ornamen tuh kayak kalau kita sekarang sering mengenalnya etik ya, area etik. Nah, terus kita juga ada jendela etik, jadi yang untuk di area fasad itu lumayan jadi focal point di area atap, terutama itu juga dengan atap juga kemiringannya juga kita menggunakan kemiringan yang lumayan ekstrim ya. Jadi beda dengan kemiringan di atap tropis pada umumnya. Nah, di desain ini kita coba tonjolkan karena tadi di ruangan di konsep di bangunan ini ada ruang etik di lantai paling atasnya itu.
yang artinya itu bahwa ruangan di bawah atap. Nah, atapnya sendiri itu memang terlihat cukup vokal ya di area fasad kalau kita lihat dari depan maupun dari samping gitu. Iya. Tadi kan kita menyinggung area etik gitu. Kalau misalnya kita lihat dari luar, itu kan desain atapnya itu unik ya. Terus dengan kemiringan yang cukup ekstrim. Sebenarnya pertimbangan pertama kali Bapak mendesain seperti itu tuh apa Pak? Untuk menghadirkan konsep modern klasik tadi. Kita pertama pingin ruangan ini tidak hanya 2 lantai, tapi ada lagi 1 lantai ekstra yang itu nanti bisa dimanfaatkan sebagai ruangan, entah itu ruangan keluarga atau ruangan hiburan lainnya. Nah, di ruangan itu juga terkoneksi dengan tidak hanya indoor tapi juga ada outdoor. Nah, kalau dari segi tampak sendiri, karena adanya ruangan itu, tapi kita masih tetap ingin tampil bahwa rumah itu 2 lantai gitu. Nah, jadi makanya si atap etik itu derajat kemiringannya memang sedikit berbeda gitu. Karena di dalamnya harus ada ruangan yang kita wadain walaupun tidak full. Jadi misalnya kita floor to floor biasanya 3 sampai 4 meter. Nah, itu di area etik itu tingginya sendiri paling di 2,8 meter. Jadi memang secara ketinggian tidak full. Nah, dengan harus mewadahi ruangan setinggi itu, mau tidak mau derajat kemiringan kita kalau misalnya masih mengikuti kemiringan standar di tropis 35 derajat dan seperti itu pasti akan memakan ruang yang sangat besar gitu kan. Sedangkan kita secara ya kalau dari desain secara proporsi lah ya, itu kan harus tetap jelas ya dari satu bangunan itu kan mana bagian kepala, badan dan kaki. Nah, kita juga tidak ingin atapnya terlalu over, terlalu besar, tapi kita juga ingin atap itu tetap menonjol. Makanya kita tetap menggunakan derajat yang lumayan ekstrim agar tetap tercapai ruangan minimal yang nyaman, yaitu di sekitar 2,8 tadi, dan tetap terlihat ada atap yang berbentuk atap gitu, bukan seperti 3 lantai, tapi itu adalah sebuah atap, bentuknya tetap segitiga seperti atap pada umumnya, jadi proporsinya dapat semua gitulah. Berarti selain estetika, fungsionalnya juga dapat gitu. Nah, kalau misalnya nih secara style gitu, etik itu kan biasanya lebih ke arah style barat gitu ya Pak ya? Nah, sedangkan Indonesia kan tropis gitu. Untuk penghuninya di dalamnya nih Pak, mengantisipasi panas itu tuh sebenarnya desain etik itu gimana Pak kalau secara konsep? Yang pertama adalah kita sediakan bukaan yang cukup ya. Jadi kita buatkan tadi di fasad kita kan ada jendela etik ya, jendela yang tampak dari depan itu, kemudian di belakang kita juga ada yang connect ke outdoor itu. Nah, itu juga kita buatkan bukaan, jadi kita memungkinkan adanya cross ventilation karena paling utama itu kan kalau untuk di tropis itu adalah penghawaan gitu, selain pencahayaan adalah penghawaan. Nah, itu kita provide dulu. Selain itu juga kita menggunakan juga kombinasi ya atapnya, jadi tidak full genteng atau atap baja, tapi kita kombinasi dengan genteng dan juga atap dak gitu sih. Tapi juga harus mempertimbangkan dari segi finishing dari si dak sendiri, karena memang kita tahu curah hujan di Indonesia lumayan tinggi ya karena di negara tropis, jadi kita harus benar-benar mempertimbangkan dari segi kemiringan si atap daknya, kemudian juga dari finishing waterproofingnya. Nah, kayak gitu sih kita coba kita pikirkan, sudah kita pikirkan juga agar juga tetap nyaman di bawahnya dan juga tetap bisa fungsional, karena tadi balik lagi ruangannya sendiri tidak terlalu tinggi ya, hanya 2,8 gitu. Berarti untuk kenyamanan itu ada pilihan material yang khusus untuk area etik, karena kan area etik ini cukup unik ya untuk kita bahas lebih lanjut. Nah, kalau misalnya kita notice itu untuk kemiringan yang ekstrim itu kan biasanya memakai material bitumen yang sering kita temui. Nah, sekarang Citra Grand Cibubur CBD itu memilih genteng keramik Kanmuri. Ada alasan khusus nggak Pak untuk itu? Oke, jadi kalau untuk material sebenarnya ada 3 poin ya setiap kita menentukan material untuk apapun itu ya, tidak hanya untuk genteng. Jadi pertama kita berangkat dari desainnya dulu. Nah, desainnya kan tadi modern klasik atau klasik kontemporer, kemudian butuh atap yang dengan derajat tinggi. Nah, alternatifnya memang dari segi tadi ada yang sering digunakan adalah bitumen, kemudian genteng beton pun juga sekarang juga ada, dan genteng keramik. Nah, kemudian setelah dari desain beranjak lagi nih, kemudian dari kualitas.
dari material itu sendiri. Jadi karena kualitas ini nanti akan mempengaruhi ke hal ketiga, yaitu adalah maintenance. Karena kita ini ingin provide sebuah produk yang istilahnya nanti ke depannya untuk konsumen juga tidak ingin ribet gitu. Kenapa keramik gitu kan? Kenapa tidak beton? Tadi kan karena beton juga ada. Dari segi berat jenis itu juga kita pertimbangkan, karena untuk luasan meter persegi yang sama, berat jenis genteng keramik dan berat jenis genteng beton pasti akan lebih ringan si genteng keramik. Nah itu juga akan sedikit banyak mempengaruhi dari struktur rumah ini gitu. Jadi kita juga mempertimbangkan itu, kita supaya beban atap ini juga tidak terlalu over gitu. Kalau kira-kira dengan yang ini derajatnya cukup ekstrim loh Pak, itu berapa kemiringannya berapa tuh Pak? 73 derajat. 73 derajat. Nah tadi kan dengan susunan yang ekstrim tuh 73 derajat di keempat sisi. Iya, keempat sisi. Ada hal cukup unik yang sebenarnya tuh mulai sering ditemui, cuma jarang nih Pak, eksekusinya tuh seperti apa? Daerah flashing di bagian atas. Nah itu kalau bisa diceritakan nih Pak secara detail, karena kita penasaran juga dari struktural, dari material, bisa dijelaskan nggak Pak untuk flashing itu bagaimana eksekusinya? Jadi karena menggunakan genteng, biasanya kalau menggunakan genteng keramik kan memang paling atas nok itu pakai kerpus ya bahasa ini ya, biasanya kalau lapangannya pakai kerpus atau ya nok itu tadi kan ada sistem basah, ada sistem kering. Nah ini karena tadi balik lagi karena ini cukup ekstrim 70 derajat. Nah itu kita memang menggunakannya nok yang basah, jadi menggunakan semen ya, menggunakan semen untuk samping-sampingnya. Kemudian untuk area atas itu sekarang kita sudah menggunakan flashing seng. Jadi kita ada profilnya gitu, bentuknya L gitu. Jadi nanti dia ada cekukan masuk untuk di-cutter ke dalam dinding. Nah, sama juga untuk ini, jadi gentengnya kita tutup flashing ini, si aluminium itu. Kemudian ini kita cutter ke betonnya itu, dan kita tutup bahan-bahan lagi ujungnya aja. Dan untuk karena warnanya beda, jadi kan ini si itu biasanya warnanya silver ya kan untuk seng. Nah, itu kita cat yang sewarna dengan genteng. Itu lebih pengalaman sejauh ini lebih meminimalisir untuk bocor sih, daripada hanya langsung ban-banan beton aja gitu. Karena dia bakal nanti untuk maintenance dia bakal ini ya, crack gitu ya? Iya, kalau hanya beton aja atau hanya semen aja memang dia resiko cracknya tinggi. Jadi kalau dengan flashing ini, dengan adanya flashing ini, kalau misalnya si ban-banan atau si betonan si semennya ini retak, jadi sebenarnya yang nanganin itu adalah si flashingnya itu, si sengnya itu. Jadi sebenarnya si ban-banan ini fungsinya hanya untuk mengikat si seng aja. Kalau secara air ada retakan pun masih bisa tertangani oleh si flashing itu. Itu kan tadi secara fungsional gitu Pak. Kalau misalnya pandangan Bapak dari point of view arsiteknya sendiri, flashing itu tuh mendukung konsep bangunan ini nggak sih Pak? Flashing yang sebesar itu gitu. Sebenarnya memang kalau misalnya tidak dilakukan finishing tersendiri ya, misalnya tidak bisa dirubah warnanya, itu emang agak sedikit mengganggu ya. Karena kan kita pingin juga istilahnya nggak ada jeda lah gitu, istilahnya antara dari genteng kemudian ketemu dengan mahkota itu kan maunya smooth aja gitu. Cuman memang akhirnya dulu memang selama pengerjaan itu juga dari diskusi bahwa ini nanti kan untuk kedepannya kalau misalnya langsung ketemu itu tadi rawan retak dan sebagainya, akhirnya solusinya ya hanya untuk flashing dengan flashing, tapi ya kembali lagi bisa di finishing atau enggak, dan ternyata masih bisa gitu, masih bisa di finishing dan masih bisa disamakan dengan genteng. Dan kalau masih bisa terlihat sama dan selaras, menurut saya sih masih bisa masuk aja ya untuk konsepnya gitu. Dari awal sampai akhir sebenarnya tantangan terbesar untuk Bapak dan tim itu tuh dalam mewujudkan konsep ini tuh apa Pak? Karena ini termasuk desain baru ya, jadi kan kita memang setiap klaster baru kita mencoba selalu membuat desain baru ya, yang fresh gitu. Nah, tantangannya memang kalau untuk membuat pertama inilah di show unit ini, pembuatan show unit ini, karena baru benar-benar pertama kita buat dari gambar walaupun ya sudah diperhitungkan oleh konsultan, semuanya sudah diperhitungkan, namun kan tetap baru pertama kali disentuh lah istilahnya ya, baru pertama kali dibangun. Jadi pasti memang akan banyak pertanyaan dari lapangan, kemudian tentang pemahaman gambar juga, karena kita sama-sama baru membaca gambarnya, baru memahami lah istilahnya. Berbeda kalau nanti sudah massal, karena kan sudah ada rumah contoh, berarti akan lebih mudah. Nah, tantangannya memang pembuatan rumah contoh ini sih. Jadi pasti akan banyak finishing yang baru ketahuan setelah rumah ini berdiri gitu. Ternyata oh ada balok yang seperti ini, oh ada tebal dinding yang nggak bisa di cover seperti ini. Nah,
itu dituntut gimana kita sebagai arsitek terutama yang di project di lapangan itu finishing masalah-masalah tadi yang ditemui di lapangan, tapi tetap juga tidak lari dari konsep ataupun standar-standar yang sudah ada, terutama di Ciputra ini, seperti standar finishing seperti apa. Nah, tantangan kita yaitu untuk menyesuaikan di tipe-tipe baru itu. Dengan kemiringan ekstrim yang seperti ini mencapai 73 derajat, itu dalam proses pemasangannya itu ada kesulitan seperti apa nggak sih Pak? Kalau untuk kesulitan sih nggak ada ya, cuman memang harus ada penambahan baut ya atau skrup di gentengnya. Kan memang sudah di ikan muri itu sudah ada ya untuk tempat baut dan rengnya untuk memasang di rengnya ya, karena memang sangat tajam, jadi kan untuk memperkuat jadi ditambahin baut itu aja sih. Kalau untuk kesulitan pemasangan sih sama seperti yang lain sih. Untuk menciptakan konsep ini kan secara lebih detail ya Pak, kita memperhatikan usernya, memperhatikan konsepnya. Nah juga Bapak memperhatikan tren dari rumah sekarang. Untuk kedepannya nih Pak, menurut Bapak tuh tren rumah Indonesia itu seperti apa Pak? Apakah tetap di minimalis modern ini, klasik kontemporer ini, apa seperti itu? Kalau menurut saya klasik kontemporer ini akan selalu ada pasarnya, karena bisa dibilang untuk tipe klasik modern ini adalah timeless ya. Jadi di waktu yang panjang itu akan tidak mudah terganti gitu. Jadi istilahnya jangka panjang lah untuk desain seperti ini. Nah tapi desain-desain yang kontemporer menurut saya dengan sekarang banyaknya referensi seperti dari Pinterest, dari sosial media, Instagram, itu juga pasti tidak menutup kemungkinan akan banyak desain-desain kontemporer baru yang muncul, terutama untuk rumah-rumah yang dengan luasan yang compact, yang biasanya keluarga-keluarga muda atau generasi-generasi yang sekarang nih pasti akan terus ngulik, terus menuntut desain-desain yang kontemporer terbaru. Jadi pasti akan sangat beragam sekali. Namun memang untuk segi desain klasik atau kontemporer ini, klasik yang kontemporer ini pasti akan selalu ada peminatnya gitu ya sih. Nah, ini out of dari rumah ini. Kalau Bapak sendiri sebagai arsitek, untuk hal kreativitas dalam mewujudkan suatu konsep desain, sebenarnya dari Bapak sendiri itu tantangannya apa sih Pak? Tantangan terbesarnya adalah mendefinisikan masalahnya itu apa gitu. Jadi karena kan sekarang ini terutama misalnya kita bicara di developer ya, tidak cuma 1-2 developer. Nah, bagaimana kita sebagai arsitek itu bisa menangkap kira-kira tuh ruang atau istilahnya paling private-nya rumah seperti apa sih yang sebenarnya diinginkan oleh konsumen, dan dengan berbagai tipe konsumen yang ada nih, dari mulai generasi muda hingga yang sudah senior gitu. Jadi masing-masing itu bagaimana kita harus bisa menyediakan tipe-tipe rumah untuk masing-masing itu gitu. Karena kita nggak mungkin bisa membuat satu rumah untuk semua generasi, karena kebutuhannya pun pasti beda-beda. Makanya dari segmen luasan, dari segi ini pasti segmennya akan sendiri-sendiri. Nah itu adalah yang paling susah, adalah mendefinisikan itu. Jadi kita mau launching atau kita mau mengeluarkan desain baru itu, ini tuh sebenarnya dibutuhin atau enggak gitu. Nah itu yang mendefinisikan itu. Oke, kita ambil ini gitu tuh baru yang lumayan di awal-awal nih ya gitu. Lumayan sering, biasanya lama kita diskusinya gitu. Jadi tadi tuh pengalaman Bapak kan cukup panjang ya, cukup panjang dan terus belajar gitu. Ada tips dan saran nggak Pak untuk arsitek muda nih yang kiranya nanti ingin terjun ke dunia arsitek? Share dong Pak sedikit tips dan saran ya untuk mereka. Kalau yang pertama, terutama kan kalau arsitek muda berarti biasanya masih bermain di pikiran ya, istilahnya masih desain gitu. Saran saya sih pertama, perbanyak ke lapangan, karena bertemu dengan pelaksana lapangan, dengan pekerja-pekerja konstruksi, itu benar-benar menambah insight yang nggak bisa kita dapatkan di dunia perkuliahan ataupun di dunia, misalnya kita kan kalau di arsitek itu nyari pengalaman kan kita cari desain sayembara seperti itu ya. Nah detail-detail di lapangan itu nggak kita ketemukan di kuliah. Nah jadi kalau kita mau ke lapangan, kita mau ngobrol dengan pelaksana, dengan pekerja konstruksi, itu banyak sekali insight yang nantinya akan mempengaruhi kita saat mendesain gitu. Jadi tidak hanya terpaku hanya dengan estetika aja, kemudian juga fungsi aja, tapi juga dengan nanti itu
apa yang saya desain itu caranya gimana itu sudah kebayang gitu loh. Jadi memperkaya, memperkuat juga di segi desain kita gitu. Jadi saat kita narik garis, saat kita memutuskan untuk membuat sebuah detail, itu kita sudah kebayang, oh nanti ini pakai materialnya seperti ini, caranya seperti ini gitu. Namun juga tetap harus tidak boleh terus karena di lapangan susah, tapi juga terus tidak boleh langsung kayak yang gampang-gampang aja gitu kan. Tetap diimbangi dengan ngulik lagi. Jadi untuk sekarang kan referensi udah nggak terbatas ya. Kemudian material pun juga sudah macam-macam. Kita bisa gunakan dari genteng aja sebanyak apa, kemudian dari yang lain. Nah itu juga kita tetap harus ngulik sih gitu. Ya Sobat Konuri, demikian perbincangan kita kali ini. Terima kasih untuk Bapak Anggoro atas waktunya. Kita sudah sharing mengenai konsep detail dari Citra Grand Cibubur CBD, dan semoga ilmu ini bermanfaat untuk sobat-sobat Kanmuri yang menonton di rumah. Nantikan episode selanjutnya. Kanmuri sekali pakai untuk selamanya. Mari Pak. Ya, terima kasih.